Mengapa kerja keras saja nggak bakal bikin kaya? Lihat kakek-kakek kuli panggul di pasar. Beliau bangun jam 3 pagi memikul beban puluhan kilo. Di pundaknya bekerja 12 jam sehari di bawah terik matahari. Fisiknya diperas habis sampai tetes keringat terakhir. Kalau kaya itu rumusnya adalah kerja keras, maka kuli pasar, buruh tani, dan tukang gali sumur harusnya jadi orang-orang terkaya di Indonesia saat ini. Tapi kenyataannya mereka justru yang paling sulit secara ekonomi. Sebaliknya, ada orang yang kerjanya cuma duduk di depan laptop, sesekali meeting di kafe, tapi uangnya terus bertambah. Tidak adil? Mungkin, tapi ini bukan soal adil atau tidak. Ini soal logika. Ada yang salah dengan cara kita memandang kerja keras selama ini. Dan kalau kamu nggak segera sadar, kamu bakal terjebak di roda putar ini sampai tua. Masalah terbesar kebanyakan orang Indonesia adalah kita dididik untuk menjadi penukar waktu. Kita sekolah belasan tahun hanya untuk belajar cara menukar 8 jam sehari dengan sejumlah gaji. Logikanya begini, waktu kamu terbatas, cuma 24 jam sehari, tenaga kamu terbatas. Kamu nggak bisa lembur selamanya tanpa jatuh sakit. Kalau sumber penghasilanmu hanya berasal dari tenaga fisik dan kehadiranmu di kantor, maka penghasilanmu punya langit-langit. Kamu sudah mentok sejak awal. Ingat, inflasi di Indonesia itu nyata. Harga beras naik, harga bensin naik, tapi tenaga kamu nilainya justru turun seiring bertambahnya usia. Kalau kamu cuma mengandalkan kerja keras tanpa otak, kamu sebenarnya sedang berlari di treadmill. Capek, keringatan, tapi nggak pindah tempat sama sekali. Lalu, apa bedanya si kuli dengan si kaya? Jawabannya cuma satu kata, leverage atau daya ungkit. Orang kaya tidak bekerja keras untuk uang. Mereka bekerja keras untuk membangun sistem yang bekerja untuk mereka. Mari kita bedah pakai logika. Akal cuan. 1. Leverage. Orang lain, pengusaha sukses nggak kerja sendirian. Mereka menggunakan waktu dan keahlian orang lain, karyawan, untuk mencapai tujuan mereka. 2. Leverage teknologi. Seorang konten kreator membuat satu video, lalu video itu ditonton jutaan kali saat dia sedang tidur. Itu namanya menggunakan internet sebagai pengungkit. 3. Leverage, uang, modal. Uang yang bekerja mencari uang, lagi lewat investasi atau bisnis yang sudah jalan. Masalahnya, kita sering merasa nggak punya modal. Padahal di tahun 2026 ini, modal bukan cuma uang. HP yang kamu pegang sekarang itu bisa jadi daya ungkit kalau dipakai buat jualan atau bikin konten, bukan cuma buat scrolling TikTok sampai jam 2 pagi. Berhenti bangga dengan kesibukan. Sibuk bukan berarti produktif. Jangan-jangan kamu sibuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bisa didelegasikan atau diotomatisasi. Banyak dari kita yang sangat rajin kerja buat bos, tapi malas luar biasa kalau disuruh belajar skill baru atau bangun bisnis sampingan setelah jam kantor. Kita lebih rela capek buat orang lain daripada capek buat masa depan sendiri. Itulah mentalitas budak modern yang dibungkus dengan istilah kerja keras. Jadi, apakah kerja keras itu perlu? Tentu saja perlu, tapi kerja keras tanpa akal cuan itu sia-sia. Kerja keras itu ibarat mesin, tapi strategi dan sistem adalah bahan bakarnya. Mulai hari ini, coba lihat tanganmu. Apakah tangan itu masih digunakan hanya untuk menukar waktu dengan recehan? Atau tangan itu sudah mulai membangun aset yang bisa menghidupimu saat kamu sudah nggak sanggup lagi bekerja? Dunia nggak peduli seberapa capek kamu. Dunia cuma peduli seberapa besar nilai yang bisa kamu berikan. Coba tulis di kolom komentar, apa satu hal yang selama ini bikin kamu sibuk tapi nggak bikin kamu makin kaya? Mari kita jujur pada diri sendiri. Saya dari Akal Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya.